Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi baru kelas 7 SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu, tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu melalui media online, dan pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum Bapak menguraikan materi tersebut, marilah kita awali pertemuan kita melalui media online ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada masa sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan pertemuan tatap muka dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dikarenakan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah banyak memakan korban. Anak-anakku sekalian, dengan pemberian materi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, diharapkan kalian menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan menyadari tentang bahaya virus corona. Tidak lupa juga bahwa pada saatnya nanti virus corona itu wabahnya mereda dan bisa dilaksanakan pertemuan tatap muka, kalian bisa melaksanakan atau menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru dalam menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Baiklah, ada hal-hal yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah tentang pengertian seputar pandemi COVID-19. Diawali dengan pengertian dari pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi merupakan wabah penyakit yang meliputi hampir seluruh bagian dunia. Tidak terkecuali, semua bagian dunia mengalami wabah ini. Kemudian yang kedua, COVID-19 yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 merupakan virus corona yang telah menimbulkan wabah atau penyakit. Dan virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina tahun 2019. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut virus corona? Karena memang bentuk virus ini menyerupai mahkota atau crown atau corona itu sendiri. Kemudian yang keempat, dalam pengertian seputar pandemi ini, virus corona ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian dan dapat menular dengan cepat. Bahkan menurut data WHO, Badan Kesehatan Dunia PBB menyebutkan bahwa sudah berjuta-juta orang meninggal karena terinfeksi virus corona ini. Anak-anakku sekalian, kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan mereda dan pada akhirnya bisa hilang dari muka bumi ini. Dan kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan tatap muka atau PTM di sekolah. Tetapi ada hal-hal yang harus kita persiapkan dalam melaksanakan PTM ini dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Ada 4 tahapan dalam persiapan pelaksanaan PTM ini. Yang pertama adalah persiapan di rumah, yang kedua saat di perjalanan, yang ketiga saat di sekolah, dan yang keempat saat pulang sekolah. Pada saat pada saat persiapan di rumah, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan badan dalam keadaan sehat. Jangan sampai kalian merasa bahwa badan kalian terasa sakit menurut kalian sendiri atau menurut hasil pemeriksaan dokter. Yang kedua, jangan lupa mandi. Kemudian yang ketiga, sarapan pagi dengan makanan-makanan yang bergizi. Kalau bisa, kalian mengkonsumsi suplemen vitamin C atau vitamin D yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Kemudian yang keempat, membawa bekal makanan dan minuman. Barangkali kalian merasa lapar atau haus di sekolah nanti. Kemudian yang kelima, memakai masker yang sesuai standar dari Badan Kesehatan. Kemudian yang keenam, mendapatkan izin orang tua atau wali kalian. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan saat di perjalanan. Pada saat kalian di perjalanan, memakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi, hal yang perlu diperhatikan pertama adalah memakai masker. Kemudian yang kedua, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kalian, walaupun itu saudara sendiri atau keluarga sendiri. Dan yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Kalian langsung menuju ke sekolah, tidak usah mendekati kerumunan orang pada saat di perjalanan. Kemudian tahapan berikutnya adalah saat kalian di sekolah. Hal yang perlu diperhatikan pada saat kalian di sekolah, yang pertama adalah pengecekan suhu dengan termogan yang sudah disediakan oleh sekolah. Apakah suhu kalian normal atau suhu kalian di atas normal? Kalau suhu kalian normal, kalian boleh masuk ke lingkungan sekolah. Tetapi pada saat suhu kalian di atas normal, maka kalian harus kembali harus kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, memakai masker yang standar. Ini untuk mencegah penularan dari orang-orang yang diduga membawa virus corona. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan dan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan sekolah untuk membunuh virus corona yang barangkali menempel di tangan kalian. Kemudian yang keempat, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan di dalam lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, pada saat kalian lapar, maka minum dan makanlah dengan bekal yang dibawa dari rumah kalian masing-masing. Kemudian tahapan terakhir adalah pada saat kalian pulang sekolah. Hal yang perlu diperhatikan saat kalian pulang sekolah atau sampai di rumah, yang pertama adalah langsung pulang ke rumah. Yang kedua, kalian segera mandi, membersihkan tubuh kalian, barangkali ada virus yang menempel di bagian tubuh kalian. Dan yang ketiga adalah segera mengganti pakaian, dan pakaian yang kalian pakai pada saat kalian sekolah, pakaian itu segera kalian rendam dalam cairan sabun deterjen. Itulah hal-hal yang perlu kalian perhatikan pada saat nanti kita melaksanakan pertemuan tatap muka di saat kondisi corona sudah mereda, atau dengan kata lain, kondisi sudah mendukung atau kondusif. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian, walaupun singkat, tetapi memberikan makna yang berarti pada saat kita nanti melaksanakan PTM.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bergabung di SMP Negeri Unggulan Sindang. Semoga kalian menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang sukses, tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.